Bapa yang Maha Kudus. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Haleluya Yesus. Mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi apa yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi kehendak-Mu saja. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi apa yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi apa yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup
kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, kita katakan ku mau hidup kehendak-Mu. Turut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kita angkat pujian ini lebih lagi kepada Tuhan. Kita katakan ku mau hidup turut kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tidak ada Ku lain mau memberi semua yang dapat selain kami berikan. melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, Mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari melayani-Mu di bumi, Haleluya. surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Anggur yang tercurah, Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. haleluya. 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 Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Bapa. Layaklah kami sembah Engkau, layaklah kami tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur ya Bapa, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kembali bagi kami pada pagi hari ini datang memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Karena tidak ada lain selain di dalam nama-Mu,
yang layak dimuliakan, yang layak ditinggikan ya Bapa. Kami adalah orang-orang yang berbahagia memiliki Allah seperti-Mu. Sebab itu kami rindu Bapa, seperti pujian yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu. Kami rindu Kau mengajarkan kami untuk kami menjalani seperti apa yang Kau jalani di dalam kehidupan ini selama kami ada di dunia ini Tuhan. Karena inilah yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Kami tahu itu sulit dan berat kami jalani. Tapi tidak ada pilihan lain Tuhan. Kami harus mau melakukan ini. Kami minta Tuhan ajarkan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan ini seperti apa yang Kau jalani dalam kehidupan yang Kau sudah teladani dalam hidup kami. Layakan kami Bapa. Kau melihat setiap hati kami. Kau menyelidiki setiap hati kami pada saat hari ini. Bapa, ampuni kami jika kami belum sepatutnya menghargai Engkau, menghormati Engkau dalam hidup kami. Tapi dalam kesempatan hari ini Tuhan, dengan belas kasihan-Mu, membukakan pikiran kami, hati kami, untuk kami sadar, untuk kami mengerti apa yang kami harus lakukan dan kami perbuat. Berikan kami hikmat Bapa, melewati kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Kau memakai hamba-Mu ini, yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Layakan hamba-Mu. Hamba-Mu ini pun juga rindu mendengar nasihat-Mu, mendengar teguran-Mu. Apa yang harus kami lakukan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Sempurnakan kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Tadi pujian kita sudah naikkan di hadapan Tuhan. Bukan sekedar pujian atau nyanyian yang kita nyanyikan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, karena kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan itu ada. Jadi kita kalau menghadap Bapa, hari ini kita rindu menghadap Bapa, ya. Dalam satu persekutuan kita, walaupun tidak harus di gereja Bapak Ibu ya. Karena kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan itu hidup. Dimanapun kita berada, ya, tentunya kita harus menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar karena Dia Allah yang hidup, Allah yang maha tahu, maha hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, terlebih kita hari ini di dalam ibadah persekutuan kita, dalam ibadah minggu, ya, kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian, ya, yang kita naikkan pada saat hari ini, ya, itu pujian yang benar-benar tidak cuma hanya dinyanyikan melewati mulut Bapak Ibu. Kalau kita katakan ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ya, amin. Nah, saya menyanyikan dulu deh, ya. Coba musik. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat mengasihi-Mu lebih dari semua,
mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Kuberikan. Ya. Apa bisa kita Bapak Ibu? Apakah kita benar-benar bisa hidup seturut dengan kehendak-Nya itu? Tapi ini salah satu kerinduan kita Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Walaupun kita belum melakukan seluruhnya Bapak Ibu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita punya tekad, kita punya kerinduan. Ya, untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Ya. Mengikuti apa yang Dia sudah teladani dalam kehidupan itu. Ya. Apa yang Dia kehendaki? Yuk kita baca dulu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Perikopnya adalah ajakan juru selamat. Ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ayat yang ke-25 ini mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Saya merenungkan ini. Kalau kita baca sepintas Bapak Ibu, masa Tuhan membeda-bedakan ya? Masa Tuhan membeda-bedakan ya? Menyampaikan sesuatu rahasia gitu. Ya. Saya merenungkan apa sih? Kenapa Tuhan itu menyampaikan, kenapa Dia bersyukur kepada Bapa? Kenapa? Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai katanya. Tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tentunya Tuhan Yesus itu mengatakan ini punya alasan. Ya. Tidak mungkin Tuhan Yesus mengada-ada, mengucapkan sembarangan tanpa penelitian, tanpa melihat secara nyata. Amin Bapak Ibu. Ini benar-benar Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, rahasia kebenaran firman Tuhan ini benar-benar apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya. Ini orang kecil ini artinya bukan orang-orang yang orang kecil ini artinya orang yang rendah hati Bapak Ibu. Orang yang bahasanya itu tidak neko-neko hidupnya. Hidupnya tidak sombong, sederhana, nurut. Ya. Kenapa Tuhan sembunyikan
rahasia itu kepada orang yang bijak dan orang pandai. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, melewati survei, ya, melewati penelitian yang ada pada hari-hari ini yang kita ada di dunia ini, kita melihat kalau orang pandai, orang yang bijak itu kita tahu Bapak Ibu, betapa susah untuk diajarkan. Betapa susahnya kalau diberitahu. Ya, susah. Apalagi kalau sudah mendapatkan titel yang lebih tinggi, dia merasa orang yang bijak, kedudukan tinggi, mempunyai harta, pandai, dihormati. Itu sulit dibukakan kebenaran. Disampaikan juga mentas. Dia pakai otaknya sendiri. Dia pakai pengertiannya sendiri. Karena dia merasa hidupku juga berhasil. Hidupku juga sukses. Jadi mereka hanya memandang kehidupan yang benar itu karena melihat kehidupannya. Dia merasa sekolah tinggi, punya segalanya, dihormati, punya kedudukan. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, hari-hari ini kita tahu keadaan pemahaman kita dulu seperti itu. Pemahaman saya dulu seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kalau sudah punya sesuatu, kalau kita punya pengetahuan sedikit aja, kita sudah merasa kita hebat dan sulit untuk ditegur, sulit untuk dikasih tahu. Kita tidak merasa bahwa kalau kita hidup kita ini hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan? Sulit diubah. Orang-orang seperti ini sulit diubah. Ya. Sulit. Makanya kalau orang, ada firman Tuhan mengatakan barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Dia tidak layak bagiku, kata firman Tuhan. Karena masih memegang, menggenggam sesuatu di dalam dirinya. Sudah merasa dialah segalanya. Dia tidak mau rendah hati. Sebab itu kebenaran firman Tuhan tidak bisa dibukakan kepada orang-orang yang seperti ini. Yang merasa bijak, merasa pandai. Tapi Tuhan membuka rahasia kebenaran itu kepada orang-orang kecil. Artinya rakyat jelata. Artinya Bapak Ibu saudari, orang-orang yang hidupnya yang merasa tidak ada punya apa-apa. Sebab itu di Matius pasal yang kelima ayat berapa yang mengatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapannya karena dia akan memiliki bumi ini. Berbahagialah. Bukan berarti ya ini pemahaman nih kalau orang miskin, tapi ada juga orang miskin Bapak Ibu sombong, merasa pintar. Ada Bapak Ibu. Tapi yang dikatakan di sini miskin artinya orang yang nurut, orang yang merasa Tuhan aku ini enggak punya apa-apa, aku ini enggak mengerti apa-apa, berserah, rendah hati kepada Tuhan. Yang nurut, ya hatinya lemah lembut, ya seperti Musa itulah Bapak Ibu, nurut, ya tidak tegar tengkuk, tidak angkuh. Nah orang-orang yang seperti ini dikatakan adalah orang-orang kecil, ya orang-orang yang kecil, orang yang nurut kepada Tuhan. Nah disitulah disingkapkan kebenaran firman Tuhan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, orang yang kecil itu, kalau saya mempelajari sampai hari ini jejak kehidupan saya, sampai saya mengerti kebenaran rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Ya, kita semuanya ini sebenarnya dianugerahkan oleh Tuhan.
Ya, dianugerahkan. Tuhan itu adil. Tapi kita sendiri yang memiliki sifat merasa pandai, merasa orang yang orang bijaksana tadi, angkuh, sombong, ya, tidak mempunyai, menganggap, tidak mau dikatakan orang-orang kecil. Ya. Artinya di sini orang-orang kecil itu yang istilahnya nurut, ya, kepada Tuhan. Nah, inilah yang membuat kehidupan kita sulit diubah. Nah, tapi oleh karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu, melewati proses kehidupan, dimuridkan tadi, kita mau melepaskan segala sesuatu miliknya. Barang siapa melepaskan miliknya, dia layak menjadi murid. Nah, itu harus melewati proses, harus dimuridkan dulu, Bapak Ibu. Kita ini harus dimuridkan. Kita pengikut Yesus, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, artinya hari ini kita semua adalah orang yang harus menjadi murid. Menjadi murid itu bagaimana, Bapak Ibu? Di Galatia 5 ayat yang ke-24 mengatakan seperti ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kalau kita mau menjadi milik Kristus Yesus, kita harus menyalibkan segala keinginan. Artinya melepaskan segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini. Manusia itu kan cenderung punya keinginan, hawa nafsu. Nah, itulah yang harus dimuridkan. Itulah yang harus diproses. Harus disalibkan setiap hari, itu yang dikatakan itu kita ini menjadi murid sekolah kehidupan. Amin, Bapak Ibu, sampai di sini. Nah, ini dulu Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak bisa, kalau kita mau menjadi milik Kristus, kita harus melakukan ini, menyalibkan segala keinginan daging, segala hawa nafsu, keinginan-keinginan, memuaskan keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-25 mengatakan, Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh Kudus maksudnya, rohnya Allah. Apa yang Tuhan tidak inginkan, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, Roh Kudus akan memberi tahu dan mengajarkan kita, Bapak Ibu. Yang menuntun kita di dalam kehendaknya. Kalau kita mau, seperti tadi sebelum kita mulai ibadah di sini, Bapak Ibu, song leader mengatakan bahwa, Ibu Pani mengatakan, dia pengen mau usaha, tapi ada sesuatu usaha itu yang kayaknya menggiurkan, keuntungan yang besar. Ya. Secara daging itu Bapak Ibu langsung oke, yes gitu ya. Memuaskan ya, memuaskan daging. Tapi ada Roh Kudus yang mengingatkan, menegur kita bahwa kalau kita menginginkan hal-hal seperti itu, Roh Kudus kasih tahu begini. Kalau kamu mau mengikuti ini, akibatnya seperti ini. Kalau kita langsung memuaskan keinginan itu, Bapak Ibu, dan kita tidak sadar, dan itu harus dimatikan, harus disangkali dulu. Jangan langsung makan telan. Kadang-kadang orang kan tidak pernah menghargai Roh Kudus yang ada di dalam kehidupannya. Langsung memuaskan segala keinginan, hawa nafsunya yang keluar, yang ada di dalam kehidupan ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Harus disalibkan Bapak Ibu. Tuhan, ini berkenan enggak? Ini sesuai dengan kehendak-Mu enggak Tuhan? Itu pastilah Roh Kudus yang mengingatkan kita, memberitahu kepada kita Bapak Ibu. Jangan kamu lakukan ini. Kalau kamu lakukan ini nanti kamu semakin terikat dengan keinginan-keinginanmu. Ya. Nah itu kita langsung mundur Bapak Ibu. Jangan lihat keuntungannya besar, itu akan memuaskan keinginanmu nanti. Di Roma 8 ayat yang 13 mengatakan seperti ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sekali lagi saya bacakan Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Roh Kudus itu yang memberitahu kita, Bapak Ibu, jangan. Itu tidak boleh. Itu salah. Nah itulah yang bisa menghidupkan roh kita. Di dalam setiap perbuatan tubuhmu kamu akan hidup. Amin. Kita akan diperbaharui Bapak Ibu. Kedagingan kita tuh semakin hari semakin berkurang-kurang. Amin. Itulah yang dikatakan kita harus menyalibkan keinginan-keinginan daging kita. Karena manusia itu cenderung keinginan ini, kalau kita tidak menyalibkannya setiap hari, itulah sekolah kehidupan kita Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Paham Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Nah kalau kita tidak melakukan ini, kita tidak akan bisa mengerti rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan kepada kita. Itu betul-betul Bapak Ibu, kita kepada Tuhan itu tidak cuma hanya sekedar menjadi orang Kristen, percaya Yesus selamat. Tapi kita harus sadar dan kita harus mengerti, kita menjadi orang Kristen itu apa yang kewajiban kita harus kita lakukan. Apa yang kita perbuat menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak sekedar cuma hanya percaya Yesus selamat. Inilah yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad diajarkan. Salah Bapak Ibu. Sehingga sudah berakar pemahaman ini dan sulit diubahkan. Karena apa? Pemahaman yang benar ini, kehendak Tuhan yang benar itu adalah kita harus menyalibkan segala keinginan hawa nafsu kita. Kebenaran ini jarang dimengerti, jarang diajarkan sesungguhnya. Jarang tertancap di dalam hati dan pikiran kita. Kebenaran ini. Sehingga kita kalau membaca kebenaran ini cuma sekedar kayak lewat. Tidak tertancap, tidak takut dengan kebenaran ini Bapak Ibu. Inilah yang terjadi terhadap saya dulu dan saudara hari ini. Sulit memang, saya mau menuntun hari ini tuh berat memang Bapak Ibu Saudari, berat. Tapi harus disampaikan hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya percaya. Agak tertatih-tatih sebenarnya. Saya percaya pasti Roh Kudus nanti akan yang menuntun dan mengajar kita. Apa yang disampaikan pada pagi hari ini kepada kita semua. Amin. Ya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, sungguh-sungguh
melewati kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan. Diulang kembali. Kita buka hati kita dulu kepada Tuhan. Artinya seperti ini, jangan menganggap bahwa kalau kita itu ya kadang-kadang orang kebiasaan kita ya, kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biasa nih, oh kamu harus begini loh, kamu harus begini. Orang yang masih sombong, orang yang merasa bijak, pandai itu mengatakan, saya sudah tahu itu, kalau bahasa Dayaknya, jadi ketawang kui ura sekau. Nah ini orang-orang seperti ini sebenarnya dia tidak tahu, tapi sok tahu. Nah ini yang dikatakan tuh sulit. Diberi pengertian, diubahkan. Inilah kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan mengajak keselamatan bagi kita, itu membukakan kepada kita pada pagi hari ini. Kalau kita mau diselamatkan, kita menjadi orang-orang kecil. Amin. Sehingga Tuhan memberikan rahasia kebenaran itu kepada kita. Amin. Sehingga kita melihat kebenaran walaupun itu sulit, berat. Firman Tuhan mengatakan, makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Orang Kristen itu harus memiliki hidup suci, sesuci-sucinya, Bapak Ibu. Mengembalikan kerancangan yang semula, sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Nah kalau kita sudah paham dan mengerti, inilah rahasianya kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang kecil tadi, yang mau. Walaupun Bapak Ibu, kita melihat itu sulit dan tidak langsung kita bisa praktekkan itu. Langsung jadi Bapak Ibu. Tapi kita tahu kebenaran ini. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Inilah rahasia kebenaran. Keselamatan itu. Walaupun ini sisa-sisa hidup kita ini, kita akan mempraktekkannya, kita akan lakukan kebenaran ini. Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita melakukan kehendak ini. Inilah rahasianya Bapak Ibu, syukur kita kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan. Dibukakan kebenaran firman Tuhan ini yang sesungguh-sungguhnya. Kita harus menyalipkan keinginan kita dan hawa nafsu kita, karena manusia itu cenderung di sini memuaskan keinginan. Padahal Tuhan mengajarkan di doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tapi manusia kita tuh ingin mau lebih, melihat tetangga beli motor, kita juga mau beli motor. Kita lihat tetangga beli ini, kita mau beli ini. Dengan cara apapun. Kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Dengan sesuatu yang tidak halal, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan berikan kita hari ini berkat, kita mensyukuri, amin Bapak Ibu. Kita sudah kerja, kita mendapatkan hasil begitu cukup, kita mensyukuri. Berarti Tuhan melihat kita, kalau kita dikasih lebih, kita berbahaya, amin. Kita berbahaya Bapak Ibu, karena Tuhan sangat tahu batas kemampuan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu, Tuhan kasihkan kita seperti ini, kita syukuri saja. Saya bilang sama Ibu Fani, Pan, kita mensyukuri apa yang ada yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan berikan kita begini, berarti kebutuhan kita sesuai dengan yang Tuhan beri. Amin. Tidak mungkin Tuhan juga membiarkan kita. Tuhan juga tidak mungkin membiarkan kita mencari sesuatu yang lebih pas. Bapak Ibu, cukup
Cukup itu pas, sesuai dengan kehendaknya. Amin. Sesuai dengan pikiran, sesuai dengan perasaannya. Amin. Supaya kita benar-benar nanti berkenan di hadapannya, ini yang dikehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya. Tapi kadang-kadang manusia tuh pengen lebih. Sehingga tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang tidak boleh Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Itulah yang dikatakan keinginan daging, hawa nafsu yang harus disalibkan. Kalau kita mengikuti Yesus. Kalau kita menjadi milik Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah kalau kita mengatakan kita menjadi milik Tuhan Yesus, seenaknya tidak peduli. Yang penting aku puas. Yang penting aku lakukan untukku. Tidak peduli dengan Tuhan. Tidak takut sama Tuhan. Tapi katanya aku orang Kristen. Tapi rajin ke gereja Bapak Ibu. Berdoa rajin. Bahkan aktivis. Bahkan pendeta juga mungkin. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu. Karena saya pernah mengalami soalnya. Jadi saya tahu. Melihat pelayanan orang sana berhasil. Buat juga. Tapi untuk memuaskan keinginan sendiri. Bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan, baik kamu makan atau minum, semuanya lakukan buat kemuliaan nama Tuhan. Tapi dulu enggak. Melakukan ini, melakukan itu buat memuaskan keinginan. Mati kita Bapak Ibu. Ya, mati kita. Memuaskan hawa nafsu kita. Jadi lakukan segala sesuatu hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, yang bukan dari kehendak Tuhan, yuk kita matikan. Keinginan berlawanan ya, berlawanan keinginan daging ini dengan apa namanya? Keinginan dunia ini. Keinginan Tuhan dengan keinginan daging ini berlawanan. Sebab itu kita butuh yang namanya Roh Kudus yang menuntun kita. Tuhan tolong aku. Matikan segala keinginan-keinginan ini supaya hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Supaya aku menyukakan Engkau Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Nah itu tidak langsung semuanya langsung jadi Bapak Ibu. Itu kita bertahap. Amin. Bertahap. Ada sekolahnya. Kalau sekolah itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Proses panjang Bapak Ibu. Amin. Sampai betul-betul kita serupa seperti Yesus. Sempurna seperti Bapa. Sesuai standar Bapak Ibu. Ya, jangan kaget dulu. Mana bisa kita seperti Yesus. Ya, artinya kita sudah jalani seperti pujian kita tadi apa? Ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua. Melayani-Mu di bumi, di surga. Yuk kita angkat pujian ini. Mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat kuberikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua. Ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur
Bapak Ibu. Minta Tuhan ajarkan kita hidup yang sungguh berarti ini. Seperti hidup yang Tuhan jalani. Yaitu tadi Bapak Ibu, yang Tuhan jalani ini. Kita ikut apa yang Tuhan jalani, kita ikut jalani. Dan kita minta, kita butuh Tuhan terus Bapak Ibu. Inilah hidup kekristenan itu. Mengutamakan Dia. Jangan cuma di mulut tok mengatakan aku mengasihimu Tuhan, aku menghormatimu. Ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Ku mengasihimu, ku menghormatimu. Artinya dalam perbuatan kita detik, menit waktu kita menyenangkan hatinya Bapak Ibu. Kalau orang membenci kita, orang mengata-ngatai kita mungkin, kita jangan langsung membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus, ampuni dia Tuhan. Itu menyalipkan keinginan hawa nafsu kita, keinginan daging itu, keinginan kita itu. Kalau orang mengatai kita, kita langsung. Daging kita langsung mau hidup. Nah itu harus disalibkan. Amin Bapak Ibu. Inilah yang saya katakan, ku mengasihimu. Kalau kita mengasihi Tuhan Bapak Ibu, kita buktikan. Melewati hidup, melewati proses hidup yang kita alami. Disitulah kita terbukti enggak kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Amin. Kita diciptakan di dunia ini, tujuannya apa Bapak Ibu? Ini bukan menikmati keinginan dunia ini, keinginan daging ini. Kita diciptakan untuk ini, dipersiapkan untuk kita ke langit baru dan bumi baru. Itu tempat kita yang sesungguhnya Bapak Ibu. Di dunia ini tempat sementara. Tapi banyak orang kerasan tinggal di dunia ini, menikmati semuanya. Dia tidak tahu kalau mati dia harus menghadap ke tata pengadilan. Diadili. Sudahkah kita melakukan kehendaknya atau tidak? Firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak melakukan kehendaknya, ya, dia tidak layak bagiku. Nyangkau. Firman Tuhan juga mengatakan seperti ini. Aku tidak pernah kenal kau karena tidak melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Kehendaknya tadi ya itu yang saya sampaikan tadi. Kita menyalibkan, kita sekolah kehidupan. Ini Bapak Ibu. Sederhana tapi sulit dilakukan. Tapi banyak orang seperti saya dulu. Kalau melakukan kehendak Tuhan itu yang saya pikir seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya memberi uang ke gereja, tidak salah. Kalau motivasinya benar. Tapi kalau motivasi saya dulu, kalau saya memberi, melayani pekerjaan Tuhan, wah semua dikorbankan semuanya Bapak Ibu. Saya merasa saya orang yang hebat. Saya merasa orang yang istilahnya, wah sayalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sayalah orang yang mengasihi Tuhan. Saya orang yang nomor 1. Itu salah Bapak Ibu, motivasinya salah. Tapi bersyukur kepada Tuhan semua motivasi, mungkin kerinduan kita untuk menyenangkan Tuhan,
Tapi puji Tuhan, bertahun-tahun belakangan ini melewati proses yang ada, Tuhan balikan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Amin. Sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita memberi, berilah untuk semuanya apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan melakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, kita lakukan. Ya Tuhan, kami mau lakukan. Kita juga mau memperindah ya pelayanan kita melewati streaming, melewati rekaman di YouTube. Kita mau memperbaiki terus supaya orang yang melihat, orang yang mendengar ya juga enak. Semuanya kita perbaiki, hidup kita juga ya, hidup kita selalu ingin berkenan di hadapan Tuhan ya. Yang utama adalah Tuhan, hidupku ini benar-benar sudah berkenan gak di hadapan-Mu. Apalagi yang harus kami lakukan Tuhan. Kita jangan puas dengan apa yang kita sudah jalani ini. Dan terus minta Tuhan memperbaiki kita. Apa yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya kita perbaiki untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya pujian tadi, hidup bermakna bagi sesama. Amin. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Ini Bapak Ibu yang kita harus kejar. Amin. Amin. Supaya hidup kita bermakna bagi setiap orang, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi saudara-saudara kita, buat rekan sahabat kita dimanapun kita menjadi bermakna. Amin. Jangan kehadiran kita percaya Yesus, katanya milik Yesus, tapi hidup kita tidak seperti Yesus. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu kita belajar, kita mulai melakukannya. Amin. Amin. Nanti Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang mengajar kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Dulu saya pikir tidak mungkin saya bisa melakukan ini. Tidak mungkin, tidak bisa. Karena salah pemahaman. Amin. Setelah salah mengerti karena tidak rendah hati, tidak rendah hati artinya masih sok, masih merasa pandai, merasa bijak. Makanya kebenaran itu tidak diberitahu. Amin. Sebab itu kalau kita merasa pandai, merasa bijak, hari ini matikan. Kita tidak ada apa-apa. Kita tidak berguna. Kita orang bodoh. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan orang yang bodoh mempermalukan orang yang berhikmat. Amin. Semua kita modelnya sama Bapak Ibu. Sok pandai, sok bijak. Sok teh orang bilang. Tapi kita sadar hari ini melewati kebenaran firman Tuhan, melewati proses kehidupan, itu membuat kita mengerti. Amin. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti, mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Amin Bapak Ibu. Melewati yang namanya proses hidup mengubah kita. Sehingga hari ini saya katakan, waduh Tuhan, luar biasa Tuhan, aku mengerti. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Aduh betapa sombongnya aku dulu Tuhan. Betapa angkuhnya aku, betapa jahatnya aku Tuhan.
Sehingga melewati anugerah-Mu yang besar itu. Mengubah hidupku. Amin. Mengubah hidupku. Melebihi dari segala yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Kalau kita hari ini diubahkan oleh Tuhan, sifat kita jahat, kodrat manusia menjadi kodrat ilahi hari ini. Betapa luar biasanya kita memperoleh ini, Bapak Ibu. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Inilah yang membuat saya hari ini, Bapak Ibu, bersemangat, bergairah di dalam hidup saya kepada Tuhan. Dan saya terus mengejar perkenanan Tuhan itu dalam kehidupan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau angkat pujian ini, gairah hidupku. Amin. Kita harus memiliki gairah hidup. Saya angkat pujian ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu belajar pujian ini kalau Bapak Ibu benar-benar sungguh-sungguh sudah mau melakukan. Waduh, Bapak Ibu ingin gairah satu-satunya hanya di dalam kebahagiaan kita ada di dalam Tuhan. Hanya Engkaulah bahagiaku. Itu betul, bukan cuma nyanyi, tapi itu dialami. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Hanya kerinduan mencari Dia, mencari kebahagiaannya. Kalau salah sedikit, aduh, menyakiti hati Tuhan sedikit itu, aduh Tuhan, rasa mau mati rasanya Bapak Ibu. Kalau kita bisa menggairahkan satu-satunya Tuhan, satu kehidupan, aduh betapa bahagianya hidup ini. Saya tidak omong kosong. Nanti Bapak Ibu alami, rasakan firman Tuhan hidup. Ya dan amin kepada mereka yang rendah hati. Amin. Mereka yang merasa kecil, jangan sok pandai, sok bijak. Mari angkat pujian ini. Sebelum Bapak Ibu semua mengangkat pujian ini, saya angkat pujian ini dulu ya, supaya Bapak Ibu merenungkan, menghayati syair pujian ini. Amin. Amin. Nanti Bapak Ibu merasakan, oh ya, aduh pujian ini betul-betul bukan hanya di mulut, tapi betul-betul kita rasakan dan kita alami. Amin. Bapak Ibu, hidup pujian ini. Kau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupan. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Bagimu untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Hutang kehidupan, hutang kebaikan kepada Bapa.
Bapak Ibu, walaupun kita belum sepenuhnya ya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mari melewat pujian ini kita belajar hanya satu gairah hidup kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita setiap hari, setiap detik, menit kita belajar. Saya juga belum sempurna Bapak Ibu. Kadang-kala bisa meleset, tapi memiliki kerinduan. Hanya Engkau satu-satunya gairah hidup ini Tuhan. Walaupun belum 100% saya lakukan. Amin. Biarlah pujian ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, kita katakan, Engkau gairah hidupku satu-satunya. Gairah hidup satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah ya hidup. Tak ada kebahagiaan, tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Selain dirimu, Hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa. kesukaan Bapa, Dalam segala hal, dalam segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Katakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada ada saat ku dalam dosa. saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku. Hutang Kehidupan, hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Bapa, Mestinya tak lagi ku ingini mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. apapun juga. Segenap diriku telah Kau miliki. Kuperhatikan petunjuk-Mu, Perhatikan petunjuk, ku nantikan suara-Mu. nantikan suara Keinginan Bapa bagiku segalanya. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. selamatkan jiwa. Hutang kehidupan, hutang kebaikan kepada Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku miliki apapun juga. Segenap diri adalah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu. Keinginan Bapa segalanya, keinginan Bapa keinginan Bapa. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala. Bapak Ibu naikkan doamu di hadapan Tuhan. Melewati kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan ingatkan bagi kita pada pagi hari ini. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun kita Bapak Ibu, yang selalu mengingatkan kita dan mengajar kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita memuaskan hatinya dan berkenan di hadapannya. Inilah yang kita harus cari
yang kita harus miliki sebagai orang-orang yang mengatakan aku milik Yesus. Kalau kita benar-benar melakukan ini Bapak Ibu, kita akan dimiliki oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mengatakan aku milik Kristus, tapi Tuhan tidak memiliki hidupnya karena tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Tapi hari ini, pagi hari ini, kita benar-benar harus sadar kalau kita mengatakan Yesus Kristus adalah Bapa kita, Dia adalah milik kita. Kita benar-benar merasakan kita benar-benar dimiliki oleh Kristus dalam kehidupan ini. Mari kita berjuang Bapak Ibu. Mari kita berjuang. Dia yang akan memampukan kita. Haleluya. Dengan rendah hati katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami rindu Engkau yang memiliki hidup kami. Mungkin kami selama ini mengatakan kami milik Kristus, tapi cuma fantasi, cuma kepalsuan. Tapi hari ini melewati kebenaran firman-Nya kita sadar, sudahkah kita dimiliki Kristus di dalam kehidupan kita? Mari minta belas kasihan Tuhan Bapak Ibu. Angkat kedua tangan kita, tanda kita, Tuhan tolong kami. Kami rindu, kami dimiliki oleh Engkau Tuhan. Haleluya, ajar kami Tuhan. Ajar kami Bapa, supaya hidup kami benar-benar hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat kami Engkau jemput, saat kami meninggalkan dunia ini, kami menutup mata kami. Engkau tersenyum melihat kami. Hai anakku, engkau milikku. Yesus berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jangan sampai Bapak Ibu kita ditolak, karena kita selama ada di dunia ini, kita memuaskan segala keinginan daging dan hawa nafsu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ditolak Bapak Ibu. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita. Waktu ini singkat, dunia ini tidak semakin membaik. Jangan berharap dunia ini semakin baik. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi supaya kita sadar. Inilah kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, untuk menyelamatkan kita, untuk mengajak kita di dalam keselamatan. Tapi ada syarat yang kita harus lakukan. Kita harus menyalipkan segala keinginan daging dan hawa nafsu kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini, buat kehadiran-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Puji dan hormat kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya Bapa. Siapakah kami ini Bapa? Melewati kebenaran firman-Mu, melewati Matius 11 ayat yang ke-25 sampai 30 ini, Bapa, biar kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kepujian dan kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus
menyertai Bapak Ibu Saudari sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin.